Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo Rekanita, media podcast PC IPPNU Cilacap. Ketemu lagi kita di episode 2 dan pastinya tema yang akan kita bahas kali ini bakalan asik nih, ditemani saya Rekanita Nur Safitri dan juga narasumber kece kita, Faradiba Nadia. Langsung saja, halo Rekanita Farah. Halo Rekanita Fitri. Selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ngobrol asik dengan Halo Rekanita. Bagaimana nih kabarnya? Sejauh ini alhamdulillah baik sih Rekanita. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Selama PPKM ini apakah ada kegiatan? Selama PPKM ini karena kita terkendala oleh kegiatan offline, maka kegiatanku itu selama ini tuh hanyalah online aja gitu, kuliah online, rapat online, semuanya serba online. Ya memang karena situasi dan kondisinya seperti ini ya Iya, Rekanita ya. betul. Jadi apapun serba online. Jadi kuota harus selalu full. Betul. Ya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang antara aku pendidikan dan organisasi. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih untuk kita bahas di podcast kali ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan mereka, saya juga ingin bertanya kepada narasumber kita, bagaimana sih cara Rekanita untuk menyeimbangkan antara ketiga hal ini? Menyeimbangkan antara ketiga hal ini, wah semua orang pasti pengen ya balance antara ketiga hal ini, antara aku pendidikan maupun prestasi. Saya juga pernah mengalami hal serupa di mana itu saya baru kenal yang namanya organisasi di situ, di mana saat itu saya masih masih MTS. Di situ saya itu dituntut untuk di pesantren, dituntut untuk berprestasi dan juga dituntut untuk organisasi. Selain itu juga saat itu sedang banyak-banyaknya saya mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi kan secara otomatis banyak kegiatan-kegiatan yang bertabrakan lah. Kayak halnya kegiatan pesantren sama kegiatan sekolah, banyak sekali itu yang bertabrakan. Di situ itu saya mulai merasakan keruwetan dalam hidup, kok bisa kayak gini? Kalau kayak gini saya nggak mungkin akan berkembang gitu. Jadi percuma saya ikut ketiganya kalau nggak berkembang gitu kan. Nah di situ saya itu mulai memikirkan bagaimana sih caranya agar saya itu bisa menjalankan kehidupan pesantren, kehidupan organisasi maupun kehidupan sekolah ini. Nah disitulah yang pertama itu saya itu mulai menentukan visi atau tujuan hidup saya ke depan itu bakal seperti apa. Nah, dengan adanya visi atau tujuan hidup ini, maka akan mempermudah hal-hal atau langkah-langkah yang akan kita ambil untuk menunjang tujuan kita itu, untuk mencapai tujuan kita itu. Nah, maka dari itu kepada rekanita-rekanita semua, hal yang paling utama kalau kalian ingin membalanskan atau menyeimbangkan antara organisasi maupun prestasi, kalian itu harus mempunyai visi atau tujuan hidup ke depan kalian itu seperti apa. Apakah tujuan hidup kalian A, B, atau C itu harus ditentukan dari sekarang. Baik itu tujuan secara jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Karena dengan adanya tujuan ini, maka dengan mudah kalian bakal mudah menentukan hal-hal atau langkah-langkah yang akan kalian ambil untuk mencapai tujuan kalian itu. Selain itu juga bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang kurang mendukung tujuan kalian itu. Jadi kegiatan kalian pun udah udah teratur lah, udah terencana semua. Nah, jika kalian udah punya tujuan atau visi kalian, kalian itu kalau bisa itu membikin yang namanya itu life planning atau rancangan hidup. Nah, life planning ini tuh sangat-sangat penting dalam membantu kita belajar time management. Karena apa? Karena dengan adanya life planning ini atau rancangan hidup kita ini, maka hidup kita akan lebih teratur. Seperti halnya mulai bangun tidur nih udah ada, terus juga sholat, terus belajar, rapat, membantu orang tua pun udah ada tuh dalam planning-planning kita. Jadi kan kegiatan-kegiatan kita itu tidak berbenturan gitu, tidak tubrukan lah bahasanya gitu kan ya. Nah, dengan life planning ini juga bisa melatih kita untuk time management kita, terus juga bisa juga melatih kita itu untuk hidup lebih teratur. Nah itu, contohnya aja life planning nih hari Senin,
habis bangun tidur sholat subuh, membantu orang tua di rumah, habis itu ada sarapan, terus sekolah sholat zuhur, terus dilanjut lagi makan siang, nanti ada mengerjakan tugas dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan rapat-rapat pun harus ada di agenda itu. Tapi sekarang pertanyaannya kan banyak banget yang bikin life planning tapi, "Wah Kak susah nih Kak, nggak bisa istiqomah," gitu kan Iya ya. bener banget. Awalnya semangat tapi nanti pas di pertengahan nyampe akhir pasti, "Aduh susah nih Susah Kak," gitu. gitu. Nah paling kalau kayak gitu, sebisa mungkin kalian itu bikin reminder di HP kalian. Seperti halnya tanggal 22 kalian tag nih, tanggal 22 jam 8 ada rapat ini gitu. Tanggal 23 jam 8 malam ada rapat apa gitu. Itu bisa meminimalisir kegiatan kita yang bentrok. Jadi antara kegiatan organisasi dan juga kegiatan sekolah pun bisa berjalan seiringan. Jadi nggak bentrokan gitu. Setelah kalian bikin life planning, kalian berusaha menjalankan kehidupan kalian sesuai dengan life planning itu. Nah, karena kan kalau seorang aktivis dan juga seorang pelajar itu kan waktunya kan kebagi menjadi 2 nih, belum lagi nanti ada yang kerja kebagi menjadi 3, nah gitu. Jadi sebisa mungkin kalian kalau di dalam kelas, kalau ada jam pelajaran, kalian itu sebisa mungkin optimalkan waktu itu untuk mendengarkan guru atau dosen kalian. Cara optimal kalian harus bisa nih pada saat itu, saya harus bisa memahami pelajaran itu, mata kuliah itu. Jadi waktu kalian itu nggak terbuang sia-sia, nggak cuma berangkat sekolah ya nggak paham, kan itu kan menambah beban kalian 2 kali lipat. Selain memperhatikan guru, ini hal yang paling penting sih, ini paling penting untuk, kita jalankan gitu. Jadi di sekolahan harus benar-benar perhatiin, harus fokus. Nah itu, selain itu juga kalian harus bisa, mengetahui waktu efektif belajar kalian itu kapan. Nah waktu efektif belajar ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin karena apa? Karena di waktu efektif belajar ini pasti otak kalian dan jiwa kalian, raga kalian pasti bisa diajak kompromi untuk, mereview atau mengerjakan tugas-tugas. Kalau aku kan waktu efektif belajarnya itu di atas jam tidurku, kalau jam tidurku kan jam 10. Jadi waktu efektif belajarku tuh sekitar jam 10 sampai jam 12. Nah pada jam-jam itu sebisa mungkin aku itu mereview atau mengerjakan tugas-tugas yang belum dikerjain. Nah itu kan sebagian dari memanfaatkan waktu kita. Di saat otak kita encer, maka disitulah kita harus memasuki peluang itu. Selain itu juga ada beberapa tips lagi, yang pertama selain itu juga tips lagi, yang pertama itu ada, ini yang dari guru saya ya, buat kalian para pelajar, jadi, jadi kata guru saya itu semakin banyak kita menghafal Al-Quran, maka semakin kuat daya ingat kita. Nah maka dari itu sebisa mungkin kalian-kalian ini, kita rekanita-rekanita yang masih pelajar itu sebisa mungkin menghafallah Al-Quran walaupun pelan-pelan, pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Jadi ya kayak hari ini kita ngafalin Al-Fatihah, besok An-Nas, Al-Falaq, itu juga sebagian dari stimulasi untuk memudahkan kita dalam menghafal. Jadi kita juga untuk menghafal dan memahami pelajaran pun semakin gampang gitu loh. Jadi semakin kita banyak menghafal Al-Quran, semakin banyak juga otak kita bisa, mengingat. Selain itu, hal yang paling 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 penting dari semua ini yaitu adanya reward kepada diri sendiri atau me time. Ini sangat penting. Karena apa? Karena me time atau reward kepada diri kita sendiri ini merupakan bagian untuk menyokong diri kita. Kalau diri kita baik-baik saja pasti semua kegiatannya baik-baik saja kan. Coba bayangin kalau diri kita sakit. Kegiatannya hancur semua, nggak gitu. bisa ikut kegiatan. Betul. Maka dari Tugas-tugas juga jadi nggak bisa dikerjakan karena sakit ya kan? Iya betul. Maka dari itu kita harus selalu memberikan reward atau me time lah kepada diri kita supaya vibes positif dalam diri kita itu selalu ada. Jadi mood yang bagus dalam diri kita itu selalu ada gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Ya, jadi intinya kita itu selain harus pinter memanage waktu, kita juga harus punya visi, misi, dan tujuan yang jelas ya ketika kita itu hendak melakukan kegiatan maupun melakukan sesuatu hal lah ya intinya. Iya. Baik, langsung saja kita bahas pertanyaannya ya satu persatu. Ini ada pertanyaan yang pertama yaitu untuk selalu aktif dan istiqomah di antara 3 hal ini, apa yang harus diterapkan nih? Ya untuk selalu aktif dan istiqomah tentunya kan
eh, keaktifan dan keistiqomahan orang itu kan berasal dari dalam diri orang itu sendiri kan. Iya, benar Jadi sekali. kita itu sebisa mungkin harus bisa membenahi niat kita. Apakah niat kita itu udah benar-benar atau masih setengah-setengah nih? Kalau udah benar-benar niat kita udah untuk sekolah itu udah benar, niat untuk organisasi itu udah benar, udah nggak setengah-setengah, pasti otomatis diri kita itu akan berusaha untuk aktif dan istiqomah mengikutinya. Apalagi kalau kegiatan itu udah kita sukain, pasti kayak gitu kan. Ih, Iya, benar aku udah sekali. suka nih ikut kegiatan ini, pasti kan otomatis kita akan mengikutinya terus. Iya. Berbeda dengan halnya kalau kita itu udah nggak suka duluan terhadap kegiatan itu. Ya Kalau sudah males-malesan lah ya iya, intinya. betul. Kalau kita udah males-malesan dulu, udah nggak suka dulu kepada kegiatan itu, otomatis kan kita juga udah ogah-ogahan, udah males gitu kan. Jadi tuh sebisa mungkin kalau kita ikut kegiatan apapun itu, ikut organisasi, sekolah ataupun sebagainya, yang pertama kita itu harus membenahi niat kita dulu. Kalau kita niatnya udah bener, udah nggak setengah-setengah nih, baru kita ngejalanin itu. Kalau masih setengah-setengah, kayaknya percuma deh buat ngelanjutin kegiatan-kegiatan itu. Iya, benar sekali. Capek sendiri juga ya Betul, kan? Jadi memang benar-benar kita harus menjaga niat kita ya untuk iya. dalam mengikuti organisasi agar apa yang kita lakukan itu bersungguh-sungguh dan juga kita dapat merasakan berkah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Rekanita. Gimana sih cara kita peka terhadap dua hal tersebut? Aduh, bawa-bawa peka Eee, nih. Dan yang paling utama dari dua hal itu apa? untuk kita peka terhadap 2 hal, kepekaan itu kan merupakan refleks dari diri kita kan. Jadi, kita mempunyai refleks bagus berarti kita kan udah peka nih. Nah, untuk peka terhadap organisasi maupun pendidikan, seperti yang tadi saya bilang, harus mempunyai niat terlebih dahulu noh. Niatnya udah bener, udah nggak setengah-setengah, maka secara otomatis diri kita pun akan merefleks bahwa, oh kegiatan itu positif gitu kan. Jadi kita secara otomatis pun akan peka kepada organisasi maupun akademik ataupun sekolah Pendidikan, ya. pendidikan gitu. Nah itu jadi peka itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika diri kita sendiri itu udah memiliki niat yang bagus, udah yang nggak setengah-setengah, terus juga kita memang udah apa ya, udah nyaman gitu kan, dan organisasi ataupun pendidikan itu memberikan vibes kepada kita itu vibes positif lah ya, udah memberikan vibes positif kepada kita, secara refleks nanti pasti diri kita pun terhadap 2 hal itu. Juga jika kita niatnya baik, pasti hasilnya akan baik juga kan. Nah Iya, itu benar sebenarnya sekali. itu berawal dari itu aja sih. Iya. Ya memang kadang kita terkait hal peka ini ya, kadang Iya. kita sudah peka di organisasi, ada kegiatan kita berangkat, kita sudah mengerjakan tugas-tugas, tapi kadang kita sampai lupa dengan peka kepada diri sendiri, lupa istirahat, lupa makan, Betul. ya dan lain-lain. Nah, itu kita harus memperbaiki dulu ya, menggugah diri Diri kita kita. sendiri, ya. Baik, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya Rekanita. Peran organisasi dalam pendidikan apa sih? Peran organisasi dalam dunia pendidikan ya, seperti yang kita ketahui bahwa kecerdasan manusia itu ada 3 aspek kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, jika di sekolah-sekolah formal pasti kan, mereka itu kebanyakan mengasah tentang kecerdasan intelektual seperti halnya, untuk memahami, membaca, dan lain-lain itu kan ada di kecerdasan intelektual. Bahkan kalau kita nih mau masuk sekolah, kebanyakan kan di awal-awal masuk tes EQ dulu nih, nggak ada yang namanya tes EQ maupun SQ itu nggak ada, adanya tuh cuma tes EQ gitu IQ. kan. EQ-mu berapa nih? 120, wah kamu cerdas, EQ-mu berapa? 135, wah cerdas banget gitu kan. Padahal itu cerdas dalam EQ itu belum tentu cerdas di EQ maupun SQ. Nah itu, cerdas di EQ yang intelektual itu, dia itu belum tentu punya kecerdasan di emosional, yang mana dia itu mampu untuk mengontrol emosi diri sendiri seperti halnya komitmen, tanggung jawab, terus ada lagi leadership dan lain sebagainya. Sedangkan kecerdasan spiritual itu kecerdasan kita untuk berbuat baik seperti halnya rendah hati, suka memberi, akhlakul karimah juga ada di kecerdasan SQ ini. SQ. Nah, kalau di sekolahan itu yang selalu diasah itu kecerdasan
intelektualnya ini, maka sosok organisasi ini hadir untuk mengasah dua kecerdasan ini yang gak terlalu diasah di sekolahan, kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Seperti kita tahu di organisasi pasti kita diajarkan arti tentang tanggung jawab maupun leadership. Iya benar banget. Diajarin tentang komitmen gitu kan. Pasti selalu diajarin gitu. Leadership, tanggung jawab, komitmen pasti itu. Terus selain itu juga spiritualnya pasti ada, apalagi kita sebagai anak IPNU IPPNU pasti kita bisalah berakhlakul karimah, tahu yang namanya unggah-ungguh atau sopan santun. Nah, itu kecerdasan spiritual. Nah, dengan hadirnya sosok organisasi ini yang mampu mengasah dua kecerdasan ini, maka akan balance nih antara tiga kecerdasan ini, EQ, EQ dan SQ. Nah, dengan balance ini maka sosok organisasi ini mempunyai fungsi untuk membentuk karakter suatu pelajar sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Yang karakter yang kita inginkan kan karakter yang anak itu punya karakter akhlakul karimah, berakhlak baik, terus juga karakternya sesuai ideologi bangsa gitu kan ya, pasti kayak gitu kan. Iya, Nah itu dengan adanya organisasi ini mampu membentuk karakter pelajar itu yang mana di sekolahan itu belum tentu karakter-karakter itu didapatkan gitu sih. Jadi memang banyak sekali manfaat yang kita dapatkan di organisasi tentunya ya rekanita semuanya. Dan selain itu kita juga harus bisa menyeimbangkan antara emosional, intelektual, dan spiritual ya rekan. Iya, betul. Kita. Baik, saya ingatkan di podcast kali ini kita tayang di 3 channel YouTube ya. Yang pertama ada di PC IPPNU Cilacap dan yang kedua ada di UNUGA, UNUGHA, dan yang terakhir ada di channel YouTube NU Cilacap Online. Ya, betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, pertanyaan ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi. Jika berhikmah adalah bersungguh-sungguh di organisasi, maka apa yang membedakan antara berhikmah dengan memanfaatkan organisasi? Jika dilihat dari definisi yang tadi dijelasin itu kan hikmah itu lillah, filah, dan billah. Nah itu kan berbeda banget dong sama memanfaatkan organisasi. Hikmah itu kan lillah, billah, dan filah, dimana itu tidak memanfaatkan atau tidak ada motif terhadap kebutuhan duniawi, terhadap kepentingan, seperti halnya motif untuk mencari uang dalam organisasi, motif mencari kepopuleran, atau motif mencari jabatan di organisasi. Jadi sangat berbeda dengan memanfaatkan organisasi, di mana jika kita memanfaatkan organisasi itu kan kita itu mempunyai kepentingan atau sekelompok kita mempunyai kepentingan di luar kepentingan organisasi itu. Seperti halnya si A join organisasi biar dia populer, terus si A join organisasi biar dia nanti siapa tahu dapat uang dalam organisasi itu. Itu memanfaatkan organisasi. Nah, apalagi kita itu kan di organisasi NU yang notabene itu kita itu nderek kepada kiai-kiai dan sesepuh kita kan. Iya benar. Jadi jangan sampailah kita memanfaatkan organisasi itu. Orang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari aja pernah ngendika kan, barang siapa yang mau menghidupkan NU maka aku doakan husnul khotimah. Sak keturunannya tuh. Jadi kan Mbah Hasyim Asy'ari aja sampai segitunya, masa iya kita tega untuk memanfaatkan organisasi itu? Nauzubillahi min dzalik sih. Apalagi kan dengan kita ikut organisasi ini, organisasi NU, apalagi di IPPNU ini, kan kita kan mengharapkan dapat keberkahan atau barokah dari kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Istilahnya di dunia kita harus nderek kepada kiai lah, biar nanti di akhirat juga selamat gitu kan ya, bisa selamat dunia akhirat gitu. Amin. Jadi jangan sampailah kepada rekanita semua, kader-kader NU, jangan sampai kita memanfaatkan organisasi, apalagi organisasi NU. Itu jangan sampai, karena di organisasi NU ini saya yakin banyak banget keberkahan dan barokah kiai-kiai yang ada. Makanya itu kita harus bisa ikhlas dalam berhikmah. Kita dalam berhikmah itu harus bisa lillah, fillah, dan juga billah. Begitu sih rekanita. Ya, jadi memang kita seperti tadi ya, berhikmah dengan billah, lillah, dan fillah, seperti itu. Jangan sampai kita memanfaatkan organisasi, nauzubillahi min dzalik. Takutnya nanti karma gitu ya. Betul. Itu.
Baik, lanjut nih, pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan. Nah, si penanya ini merupakan ketua PAC. Nah, dia ini lulus SMP, sekarang mau melanjutkan di SLTA. Dan kebetulan dia ini mau mondok. Tapi dia masih menjabat di PAC, seperti itu. Kalau misalkan mengundurkan diri sebagai ketua kan rasanya tidak bisa. Dia itu nggak ingin melepas tanggung jawab begitu saja, seperti itu. Padahal dia mondok di pesantren itu merupakan keinginan dia sejak dulu. Lah itu solusinya bagaimana, Rekanita? Sebenarnya semua ini tergantung kemauan dan komitmen ya, kembali lagi kepada komitmen. Dia mempunyai komitmen untuk tetap menjadi ketua PAC karena merasa bertanggung jawab kan. Nah, ini tuh di PPOA IPPNU yang terbaru itu sudah dijelaskan apabila seorang ketua itu dia itu berhalangan dalam artian itu kayak tadi itu bisa berhalangan karena dia itu mau mondok, bisa dalam artian dia itu berhalangan mau berangkat haji atau sekolah di mana gitu kan. Itu dia bisa tetap menjadi ketua namun dia harus cuti terlebih dahulu. Dalam artian nanti si dia itu digantikan oleh wakilnya dia. Untuk apa kalau struktural ketua itu ada wakilnya, bendahara wakil, terus sekretaris ada wakilnya kan. Nah, di situ itu harus bisa memanfaatkan tupoksi dan fungsi dari wakil itu. Salah satu dari tupoksi dan fungsi dari wakil ketua yaitu menggantikan ketua apabila ketua itu berhalangan. Nah, sama seperti halnya ini, jika dia berhalangan, jika dia sedang di pesantren, maka dari PAC itu berhak untuk mengangkat si wakil ketua ini menjadi pejabat sementara atau PJS. Ini di PPOA juga udah tertera. Yang mana itu jika si ketuanya ini udah selesai nih, kalau enggak dia udah liburan atau ngapain, dia bisa balik lagi menjadi ketua gitu. Jadi dia bisa mondok, tapi dia juga tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai ketua PAC. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik kita bikin PJS aja, pejabat sementara di PAC tersebut gitu. Karena juga kalau ditinggal ketua nggak ada PJS-nya kan kasihan kan organisasi, nggak ada kepalanya nih, nggak ada ketuanya gitu. Jadi sebaik mungkin itu dibikin PJS lah, pejabat sementara. Kalau toh ada PJS juga nanti si ketuanya juga masih bisa mengabdi sebagai ketua lagi kalau dia udah liburan atau udah lulus gitu. Ya, jadi yang namanya struktural itu memang kita harus paham betul ya, terkait tupoksi yang ada. Sebagai ketua tanggung jawabnya seperti apa, wakil ketua seperti apa, dan seterusnya. Nah, di sini jadi jangan bingung ya rekan dan rekanita, ketika kita berhalangan hadir, kita masih memiliki anggota yang lain gitu. Nah, ini untuk apalagi ini seorang ketua ya, dan mondok, dan selain dia itu bisa berhikmah secara langsung, dia juga bisa berhikmah lewat batin, mendoakan agar di PAC-nya itu bisa terus berjalan, ataupun rekan dan rekanita anggotanya itu bisa istiqomah dan lain-lain. Baik, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab oleh narasumber kita kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih rekanita atau memberikan motivasi kepada rekanita semuanya. Kepada rekanita PC IPPNU Cilacap dari ujung barat sampai ujung timur, kalian harus bisa memanfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Karena emang ada hadis yang menjelaskan bahwa ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu di saat waktu mudamu sebelum waktu tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, luangmu sebelum sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, dan hidupmu sebelum matimu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, karena waktu juga nggak bisa diulang gitu. Ya, luar biasa sekali ya narasumber kita pada kali ini. Baik, saya akan menyimpulkan podcast kali ini. Yang pertama, kita itu mengikuti organisasi harus selain
waktu dengan baik, kita juga harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas agar apa yang kita lakukan itu juga jelas. Nah, selain itu kita juga harus ikhlas ketika hendak melakukan sesuatu agar kita mendapatkan berkah dalam melakukan sesuatu. Dan yang pastinya kita juga harus menjaga niat kita di organisasi agar hal baik yang sudah kita niatkan berbuah baik juga. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu podcast kali ini, khususnya kepada rekanita yang sudah berpartisipasi dan kepada Unuga Cilacap yang sudah memfasilitasi Halo Rekanita kali ini. Selalu semangat berproses ya rekanita semuanya. Salam pelajar. Belajar, berjuang, bertakwa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.